Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Penonton sekalian, hari ini saya menghadirkan seorang ustadz kondang yang berdomisili di Gorontalo, tapi beliau dikenal di se-Sulawesi Utara dan Gorontalo. Jadi menjelang memasuki bulan suci Ramadan, maka melalui kesempatan ini saya memintakan Pak Ustadz Aziz Ali untuk kira-kira memberikan sesuatu untuk kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, agar pas kita mulai start dengan bulan suci Ramadan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita akan maksimalkan. Nah, jika video ini atau tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, silakan Anda bagikan channelnya kepada orang lain agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kita dapatkan sama-sama. Oke, untuk itu mempersingkat waktu, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Ustadz. Ya, kira-kira seperti apa yang akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Ya, pokoknya saya serahkan semua. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Haji Iwan Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, kita bersyukur saat ini kita telah berada di tanggal 26 Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 9 April 2021, 26 Sya'ban 1442 Hijriah. Itu berarti kalau Ramadan itu nanti ditetapkan lewat sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia itu berjumlah 29 hari, berarti Sya'ban tinggal menyisakan 3 hari lagi. Nanti insya Allah pada hari Senin malam kita sudah akan memulai melakukan sholat taraweh. Tapi jika nanti oleh Kementerian Agama lewat sidang isbatnya menetapkan Sya'ban genap 30 hari, maka kita insya Allah akan sama-sama melaksanakan taraweh bersama pada malam Rabu atau Selasa malam. Nah, kita serahkan kepada pemerintah pusat lah untuk urusan penjadwalan penanggalan 1 Ramadan. Tetapi yang kita akan diskusikan adalah apa yang mesti kita persiapkan sebelum kita memasuki Ramadan, biar insya Allah kita sepanjang Ramadan kita bisa melaksanakan semua amaliyah Ramadan dan sekaligus menjadikan Ramadan kita tahun ini sebagai sebaik-baik Ramadan sepanjang hidup kita. Yang pertama, Pak Haji, saya mau sampaikan bahwa Ramadan ini bulan yang demikian dirindukan oleh para sahabat, orang-orang soleh terdahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Khalifah Rashidah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, berikut oleh para tabi'in dan tabi'in hingga saat ini. Kita semua merindukan datangnya atau kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu sebabnya orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum memasuki Ramadan mereka sudah bermohon. Kanu yad'una Allah ayyuballighahum syahra Ramadan. Mereka berdoa agar bisa dihantarkan hingga bertemu Ramadan. Ya, 6 ashhur. Mereka berdoa selama 6 bulan. Tsumma ba'da dzalik, lalu setelah itu yad'una Allah, mereka pun berdoa kepada Allah ayyataqabbalahu minhum, agar amal-amal mereka selama Ramadan diterima. Doa itu dilakukan sepanjang 6 bulan juga. Jadi 6 bulan pertama sebelum masuk Ramadan mereka berdoa agar bertemu Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka terus berdoa agar semua amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dibaca itu misalnya Allahumma sallimna ila Ramadan,
Ya Allah, selamatkan kami hingga pada bulan Ramadan, wasallim lana Ramadan, dan hantarkan Ramadan kepada kami, wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah semua amal ibadah kami. Ada lagi doa lain yang mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab. Saat memasuki Rajab, mereka tingkatkan doa ini dengan mengatakan, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan berkahi kami juga di bulan Sya'ban ini, wa balighna Ramadan, dan hantarkan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ini persiapan pertama, persiapan dalam bentuk doa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Banyak orang yang berharap bertemu Ramadan, bulan yang demikian agung mulia, penuh keberkahan, penuh pengampunan ini, tapi belum memasuki Rajab sudah wafat. Ada yang masuk Sya'ban meninggal dunia. Nah, maka persiapan pertama adalah berdoa, sebab tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi esok hari selain Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Nah, karenanya Pak Dokter, persiapan utama dan paling utama adalah permohonan kepada Allah. Berdoa terus kepada Allah agar kita bisa dihantarkan bertemu Ramadan. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah soal pemahaman tentang syariat tentang puasa itu sendiri. Syariat puasa itu sendiri, hal-hal yang berkenaan dengan amaliyah Ramadan, hingga kita bisa maksimal memanfaatkan setiap waktu Ramadan. Ingat pemirsa sekalian, Ramadan itu berkahnya bukan cuma pada syahrunnya saja, tapi juga pada hari-harinya, pada jam-jamnya, pada menit-menitnya, bahkan pada detik-detiknya. Nah, kalau kita lihat tradisi para sahabat, seolah-olah para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu itu hampir tidak mau meninggalkan atau menyia-nyiakan setiap detik Ramadan berlalu begitu saja tanpa diisi dengan amaliyah Ramadan. Itu karena pemahaman mereka tentang Ramadan itu sudah selesai. Fikih mereka, pengetahuan mereka tentang amalan-amalan Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan, dan hal-hal yang berkenaan dengan syariat puasa, syariat ibadah selama bulan suci Ramadan, mereka benar-benar faham dan menguasai. Itu sebabnya persiapan kedua saya kira adalah soal ilmu, soal pemahaman tentang puasa itu sendiri. Mulai sekarang, pemirsa, berusahalah untuk membuka-buka buku, membaca ayat-ayat suci Al-Quran tentang puasa, membuka kitab-kitab hadis Nabi, dan kalau masih ada kekurangan pustaka, boleh datang ke Gramedia, beli buku-buku tentang Ramadan, agar persiapan kita lebih maksimal. Tetapi yang ketiga adalah soal bagaimana Ramadan ini menjadi Ramadan yang berarti. Sebab ada orang yang saat Ramadan datang tidak mendapatkan apa-apa. Yang mereka tahu hanya tidak makan dan tidak minum. Maka kata Nabi SAW, laisa siyamu kam min sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya illal ju'i wal atash, kecuali tidak makan tidak minum, kecuali lapar dan dahaga. Selain itu tidak ada yang mereka dapatkan. Ramadan datang sebagai bulan pengampunan, dia tidak mendapatkan pengampunan. Ramadan datang sebagai bulan bonus ganjaran amal dilipat gandakan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka yang paling penting adalah, yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah berusaha memasuki Ramadan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Ya, kalau kita sering di acara halal bihalal menjelang akhir Sya'ban begini, biasa qori dan qori'ah itu dalam acara-acara halal bihalal suka membaca surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah menuju pengampunan Allah, menuju pengampunan Tuhanmu. Bersegeralah beristighfar, bersegeralah tobat kepada Allah. Ya, wasari'u ila maghfirati wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju pada pengampunan Tuhanmu. Yang kalau kita melakukannya selalu istighfar menjelang akhir Sya'ban begini, memasuki awal Ramadan selalu istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha samawati wal ard, kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddal lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang bertakwa.
Jadi ciri utama orang bertakwa itu adalah orang yang selalu beristighfar. Dan takwa itu sendiri merupakan tujuan akhir dari puasa. La'allakum tattaqun. Nah, ciri orang bertakwa yaitu yang selalu bersegera minta ampun kepada Allah, istighfar, taubat kepada Allah, bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, tidak cukup sampai di situ. Istighfar sudah, ya, setelah sebelumnya kita minta berdoa kepada Allah agar disampaikan pada bulan Ramadan. Yang kedua, kita sudah menguasai fikih tentang Ramadan, fikih puasa, dan fikih-fikih amaliyah-amaliyah Ramadan, begitu. Dan yang ketiga, kita sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita, banyak melalaikan perintahnya, abai terhadap perintahnya, melanggar larangannya. Tetapi tidak cukup sampai di situ, masih ada yang lain, yaitu meminta maaf kepada sesama. Dan yang paling penting, di ayat itu juga dijelaskan, ciri orang bertakwa bukan sekedar meminta maaf, tapi memberi maaf. Nah, tradisi yang dilaksanakan, diselenggarakan oleh para pendahulu kita, nenek moyang kita hingga saat ini, Pak Dokter, tentang halal bihalal itu merupakan tradisi yang sangat mulia. Sebelum memasuki Ramadan, kita saling berhalal bihalal, minta ampun kepada Allah, tapi minta maaf dan saling memaafkan terhadap sesama. Saya kira ini 3 hal penting yang harus secara global yang harus kita kuasai, yang harus kita fahami dulu sebelum kita memasuki awal Ramadan. Insya Allah dengan begitu Ramadan kita menjadi sebaik-baik Ramadan sepanjang hidup kita. Masya Allah. Gitu, Pak Dokter. Jadi begini Pak Ustadz. Ya. Biasanya memasuki bulan suci Ramadan begini, masyarakat itu kebanyakan kita mulai berpikir, bagaimana nanti kita siapkan malah rumah, mengecat rumah. Malah itu yang dipersiapkan Pak Ustadz. Nah, kira-kira seperti apa nantinya jika ya hanya itu yang mereka lakukan, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan, malah mulai kesibukan untuk berhari raya. Di sisi lain mereka ini, karena apalagi kita yang berada di daerah ya, di daerah Gorontalo begini, itu sifat kita untuk memuliakan tamu itu sangat-sangat luar biasa. Itu kira-kira bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi mengecat rumah, mendatangi kubur, membersihkan kuburan orang tua, keluarga yang sudah meninggal, tidak salah, silakan saja. Kita bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, tidak ada masalah. Yang jadi masalah, kalau itu yang menjadi fokus utama dan mengabaikan apa yang saya sampaikan tadi. Kita tidak berdoa kepada Allah agar disampaikan pada bulan Ramadan, kita tidak mempersiapkan ilmu pengetahuan kita tentang Ramadan, dan kita juga tidak mau minta ampun pada Allah dan tidak saling memaafkan terhadap sesama, maka menjadi sia-sia. Karena bukan itu substansi dari menghadapi bulan Ramadan, amalan yang dilakukan begitu. Walaupun itu tidak dilarang, silakan ziarah kubur itu kata Nabi, fazurul kubur, berziarahlah kalian ke kubur, manfaatnya apa? Fa innaha tadzakkirul maut. Karena berziarah kubur akan mengingatkan kita tentang kematian. Dengan mengingat kematian diharapkan insya Allah kita bisa makin dekat dengan Allah, makin terkontrol perilaku kita. Begitu juga mengecat rumah sebagai ekspresi kegembiraan, kebahagiaan akan datangnya bulan yang demikian agung. Tidak ada masalah. Tapi tidak boleh itu mengabaikan substansi dari Ramadan itu sendiri. Ya, misalnya di akhir Sya'ban biasanya Nabi suka berpidato di hadapan para sahabat, dan itu dilakukan Nabi SAW sampai sebelum beliau meninggal dunia. Biasanya memasuki akhir Sya'ban begini dan mengawali Ramadan, beliau suka ceramah di hadapan, menyampaikan pesan kepada para sahabat. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Sebentar lagi sungguh akan segera menaungimu sebuah bulan yang demikian agung, mulia dan demikian berkah, begitu. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ini jadi yang disampaikan Nabi adalah substansi inti. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Syahrun kataballahu lana siyamahu, bulan yang di dalamnya Allah wajibkan kita berpuasa di siang harinya. Wasanantu lana qiyamah, dan mensunahkan kita melaksanakan salat di malam harinya. Yang satunya fardu, yang lainnya sunnah, tapi dua-duanya hanya ada pada bulan Ramadan, ya. Puasa Ramadan di siang hari, tarawih di malam hari. Kata Nabi SAW, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu kebaikan.
Yang kadang-kadang kebaikan itu kita anggap bukan kebaikan, amal kita anggap remeh. Iya, iya. Padahal Nabi jauh-jauh sudah mengatakan la tu'tiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh sekecil apapun amal. Sekecil apapun amal dilaksanakan sepanjang Ramadan dengan niat mau mendekatkan diri kepada Allah, karena kaman adza fardhu fi masiwa. Dibalas dengan balasan seperti melaksanakan satu amal fardu di bulan-bulan lain. Jadi ini sebetulnya substansi dari Ramadan. Ini yang harus diperbanyak pengetahuannya oleh saudara-saudara kita, para pemirsa kaum muslimin di mana saja berada, agar mudah-mudahan kita tidak akan menyanyiakan waktu-waktu Ramadan. 29 hari ini semuanya berkah. Detiknya berkah, menitnya berkah, jamnya berkah, hari-harinya berkah, bulannya berkah. Ada satu malam yang Allah rahasiakan yang kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Jadi mengecat rumah oke, ziarah kubur tidak ada masalah, begitu silakan saja. Mudah-mudahan kalau niatnya karena Allah juga insya Allah mendatangkan pahala. Tapi itu bukan inti dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan, tapi kesiapan kita secara mental, secara fisik, ya, dan secara pengetahuan, agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang demikian berarti buat kita sekalian. Saya kira itu, Pak Dokter. Jadi Pak Ustadz, mudah-mudahan dengan seperti itu Pak Ustadz sampaikan tadi, bahwa ketika mereka mengecat rumah itu adalah gambaran kegembiraan, kebahagiaan, kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Karena memang Allah janjikan siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan itu ada pahalanya yang luar biasa. Memang hadisnya dibantah para ulama, sebagian mayoritas ulama mengatakan ini hadisnya dhaif ya. Tapi saya kira itu tidak ada salahnya digunakan. Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadihi 'ala niran. Allah haramkan jasadnya dijilat api neraka. Masya Allah. Baru berbahagia saja. Jadi mudah-mudahan itu ekspresi kegembiraan, kebahagiaan yang berbanding lurus dengan semangat mereka bersungguh-sungguh. Ingat Pak Dokter, secara mayoritas warga kita ini kaum muslimin itu bersemangat itu biasanya di awal. 3 hari pertama rajin bangun sahur, 3 hari pertama rajin ke masjid, tarawihnya hingga di luar masjid, ya, ibadahnya luar biasa. Tapi begitu masukin pertengahan Ramadan, semangat ini mulai surut, mulai lama-lama mulai berkurang, dan pada akhirnya 10 hari terakhir seperti yang Pak Dokter katakan tadi, akhirnya masjid mulai kosong, orang malas bangun sahur, walaupun mungkin dia masih puasa. Padahal di saat-saat itulah berkah itu tercurah di situ. Di saat sahur, subhanallah. Kata Nabi SAW, tasaharu, bangun sahurlah kalian, bangun sahur. Jangan sampai kalian tinggalkan sahur. Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu selalu ada berkah. Ya, as-suhuru akluhu barakah. Makan sahur itu, setiap makan satu berkah. Fala tad'uhu, maka jangan tinggalkan. Mulai dari hari pertama hingga malam ke-29 Ramadan, jangan tinggalkan sahur. Kenapa? Walau hanya seteguk air kalian minum, walau hanya sebiji, 2 biji, 3 biji kurma kalian makan. Yang penting bangun seteguk air, segelas air. Fala tad'uhu, jangan kalian tinggalkan. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Karena Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Salawat itu pemuliaan, salawat itu penghormatan, turunnya berkah dan rahmat bagi orang-orang yang bersahur. Dipastikan orang kalau dia istiqamah dan semangat awalnya stabil hingga semangat akhirnya begitu, karena memang nilai amal ditentukan di akhir bukan di awal, Pak Dokter. Kalau dia bisa jaga ini semangat, insya Allah dia di setiap malam dia bangun, dia sholat lail, dan dia sahur dan seterusnya, insya Allah berkahnya tumpah pada dirinya, rahmat Allah, salawat Allah. Dan yang penting adalah di sepertiga malam terakhir itu, saat-saat orang bangun sahur, Allah juga turun ke langit dunia melihat keadaan kita hamba-hambanya, dan pada saat itu Allah berfirman, siapapun yang berdoa pada aku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepada aku akan aku beri, siapa yang memohon ampun akan ku ampuni. Itu di malam sepertiga terakhir malam, Pak Dokter, di saat orang mau mulai memasak, istri-istri kita mulai memasak di dapur untuk kepentingan sahur, subhanallah, saat itu Allah turun dan menyaksikan hamba-hambanya, subhanallah. Jadi justru kebanyakan saudara-saudara kita mengawali Ramadan dengan semangat yang tinggi, tapi makin lama makin merosot semangatnya, dan akhirnya kemudian puasanya tidak lanjut, sholat lainnya tidak lagi berlanjut, baca Qur'annya tidak lagi berlanjut, dan akhirnya dia tidak mendapatkan
keberkahan di akhir Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurut banyak hadis ya, meletakkan Lailatul Qadar itu ada di akhir Ramadan, ada di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Ya. Kenapa Allah tidak letakkan di awal? Agar kita tetap bisa menjaga semangat ini hingga di akhir. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya nilai sebuah amal itu ditentukan di akhir, bukan di awal. Ada yang memulai Ramadannya dengan semangat tinggi tapi berakhir tragis di akhir Ramadan, begitu ya. Ada yang memulai Ramadannya dengan semangat yang biasa-biasa saja, tapi memasuki pertengahan Ramadan dan di akhir Ramadan semangatnya meningkat. Dan itu yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Dijelaskan Nabi memasuki Ramadan itu dengan semangat yang standar, tapi begitu memasuki pertengahan dan akhirnya di puncak di akhir Ramadan, semangat itu mulai meningkat. Dan kata Siti Aisyah, Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar, adalah Nabi itu kalau memasuki 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau tidak lagi mendatangi istrinya. Walaupun sebetulnya Allah berfirman, uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian istri kalian, mendatangi istri kalian. Ya, uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila, pada malam Ramadan. Halal bagi kalian istri kalian, boleh berhubungan. Tapi Nabi tidak melakukannya di 10 terakhir. Kenapa? Karena ini sudah saat-saat menanti kemuliaan 1000 bulan. Masya Allah. Meningkat semangat beliau, bukan mengabaikan, tapi meninggalkan sementara istri-istri beliau. Padahal istri beliau cantik-cantik, Pak Dokter. 9 orang istrinya, tidak ada yang didatangi. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu, lalu beliau menghidupkan malam-malam beliau di akhir Ramadan. Maka saudara-saudara, para pemirsa sekalian dimanapun berada, awalilah Ramadan kita ini dengan semangat yang standar, biasa-biasa saja begitu. Walaupun ada kegembiraan, tapi terus menjaga semangat ini, tingkatkan di pertengahan, dan puncaknya kita berusaha meraih kemuliaan 1000 bulan, khususnya di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Saya kira itu Pak Dokter. Ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahan ini. Ya penonton, semoga seperti yang kita sampaikan di awal-awal bahwa ada yang dengan kegembiraan, insya Allah itu adalah kegembiraan yang akan mendatangkan pahala untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, sering kita ziarah kubur sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Itu mengingatkan kita akan kematian, sehingga kita akan beribadah, betul-betul beribadah di bulan suci Ramadan, yang dengan adanya jaminan ada satu malam yang jaminannya, balasannya sama dengan 1000 bulan. Ini umur kita saja ya untung-untungan capai 60 Pak Ustadz. Ya. Jadi dengan adanya ibadah yang di malam Lailatul Qadar itu bisa menambah, bukan menambah umur kita ya, tapi ibadah kita seperti hidup di dalam 1000 tahun itu. Atau 85 tahun itu, ya kan? Nah, sementara yang terakhir, dengan persiapan-persiapan ini, semoga semangat yang dari awal sampai akhir ini akan terjaga, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang memang hanya Allah yang akan memberikan itu. Hanya Allah yang akan menghitung pahala puasa. Oke, demikianlah penonton ya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih atas kesempatan Pak Ustadz ya, telah hadir di studio ini ya, dan terus terang studio ini saya buat sesederhana mungkin untuk termasuk memperpanjang usia kita Pak Ustadz. Jadi insya Allah dengan siaran ini atau dengan video ini kita luncurkan kepada masyarakat, ini akan membawa selama video ini ditonton, maka insya Allah membawa kebaikan. Apalagi juga ketika teman-teman atau penonton sekalian membagikan video ini dan bisa bermanfaat untuk orang lain, kita akan sama-sama mendapatkan faedah pahala dari segala sesuatu yang kita anggap kecil tetapi punya manfaat besar untuk kita semua. Oke, demikianlah penonton pertemuan singkat ini dengan Pak Ustadz, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami berdua ya, karena kami masih manusia yang dhaif ya, tidak luput dari kesalahan.
Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.